Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhuna wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghani Syekhullah Masdul qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin yang hadir pada saat ini, di antaranya Bapak Mukarram Muhtaram Ki Haji Nur Fahim Fahman Nabiin dan yang lainnya, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para ikhwan dan akhwat, pemangku manaqib wabil khusus yang tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore ini telah mempersatukan kita dalam manaqib online ke dunia. Salawat dan salam tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh. Baiklah, puji syukur Allah, kita sekarang berada di bulan Jumadil Ula. Kita ambil salah satu dari huruf Jumadil Ula, yaitu huruf mim. Wa amal mim fi hadhihi syahr al-maghfirah. Mim pangersa guru agung mengartikan maghfirah. Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa indas lil muttaqin. Al-ayat. Maghfirah di sini dikatakan oleh guru agung la tunalu bil istighfar wa la tusalu bih walakin tunalu bit taubat. Maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diperoleh dan tidak akan berhasil hanya dengan istighfar. Al-istighfar itu permohonan ampun. Kalau yang namanya permohonan itu boleh dikabulkan, boleh juga tidak dikabulkan. Suatu contoh,
karyawan yang minta kenaikan gaji kepada atasan. Atasan boleh menaikkan gaji atau tidak menaikkan gaji. Bahkan boleh mengurangi. Karena yang namanya permohonan adalah dari bawahan ke atasan. Kalau seorang hamba kepada Tuhannya adalah doa. Kita berdoa. Allah boleh mengabulkan, boleh tidak mengabulkan. Karena doa itu adalah permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Memang yang namanya doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan. Tapi ingat, waktu pengabulan doa, dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ketentuan kita atau kita yang menentukan. Dikabulkannya doa adalah tidak ada yang mengetahui. Kapan dikabulkannya doa? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya yang berhak mengabulkan doa tersebut. Jadi istighfar hanyalah sebagai doa saja. Bukan pertaubatan. Yang namanya maghfirah ini dapat diperoleh, dapat dihasilkan dengan taubat. Artinya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ini diantaranya syarat sebagai diterimanya taubat kita, atau kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jalan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memperbanyak salawat kepada Habibina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang namanya salawat adalah miftahul maghfirah, pintu ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan umat-umat yang lain, umat masa kini, apabila ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membaca salawat kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana difirmankan dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullah li dzunubihim fastaghfiru li dzunubihim. Jadi orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan munkar, menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa atau berbuat fasik, maka zakarullah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangarsa Guru Agung menuliskan ayat dari surat Al-Ahzab ayat 35. Wa zakirinallah katsiran wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Orang laki-laki yang berzikir dan orang-orang perempuan yang berzikir dengan banyak, Allah sediakan ampunan
dan pahala yang pasti. Jadi ayat ini menunjukkan sesungguhnya zikir yang banyak, zikran katsira, sababun wa syurutun wa illatun wa wasilatun binail maghfirah ajilah. Ayat ini menunjukkan zikir yang banyak itu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai wasilah untuk mendapatkan maghfirah saat ini di dunia. Wa ajilan yaumal jaza, dan juga akan mendapatkan maghfirah pada hari pengampunan, pada hari pembalasan, pada hari perhitungan. Baik itu zikir jahar maupun zikir khafi, sirran, wajah. Tapi dengan syarat. Zikir yang diucapkan adalah zikir yang diperoleh melalui talqin. Berbeda dengan sholawat. Kalau sholawat, kapan saja dia bisa ucapkan. Tapi sholawat hanya dapat ampunan, syafaat Nabi Muhammad SAW setelah dia meninggal atau wafat, atau pada hari kiamat. Masalah keistimewaan sholawat diceritakan di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ada seorang pemuda yang hidupnya selalu bermaksiat, hidupnya selalu mabuk-mabuk. Sudah dinasihati, tapi dia tidak berhenti dari kemaksiatan. Sudah diperintahkan untuk berhenti, dia pun tidak mau berhenti dari kemaksiatan, dari mabuk-mabuk. Hingga pada suatu hari, ketika dia sedang sadar, dia berjalan, berhenti di suatu majelis ilmu. Ketika itu dia mendengar ada seorang kiai yang sedang mendengarkan fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengikuti apa yang diucapkan oleh kiai tersebut. Maka ketika pemuda ahli maksiat tersebut mati, orang soleh, seorang wali Allah bermimpi melihat dia di dalam surga, duduk di singgasana, memakai mahkota indah, pakaian-pakaian surga. Sehingga wali tersebut bertanya, "Hai fulan, dengan apakah engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Sedangkan engkau adalah ahli maksiat, ahli berbuat dosa, ahli zalim." Maka pemuda tersebut tersenyum. "Aku pernah menghadiri suatu majelis zikir. Maka aku mendengar kiai, orang alim, yang berkata, man sholla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabas lahu al-jannah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaranya dikeraskan, maka wajib dia mendapat surga. Maka aku dan jamaah yang ada di situ bersama-sama berselawat, ku keraskan suaraku. Begitu pula
para jamaah mengeraskan suara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami seluruhnya. Ini bukti bahwa sholawat adalah dapat mengampuni dosa saat kita wafat dan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika terjadi syafaatul uzma. Diterangkan dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajidullah tawwabar rahim. Apabila mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka datang kepada Nabi. Atau kita membaca selawat, fastaghfirullah, minta ampunan kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wastaghfara lahumur rasul, maka Rasul pun memintakan ampun untuk orang yang membaca selawat kepada la wajidullah tawwabar rahim. Mereka akan menemukan Allah sebagai orang yang menerima taubat dan maha penyayang. Ini jalan untuk mendapatkan maghfirah. Yang pertama adalah sholawat kepada Nabi, dan yang kedua adalah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Sebab tidak ada zikir yang bermanfaat kecuali zikir yang diperoleh dari hati, dari mulut agung seorang wali mursyid, sehingga zikir itu dapat bermanfaat. Dan alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat semuanya telah mendapatkan hak talqin zikir dari seorang guru mursyid yang agung. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada guru mursyid. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita semuanya. Wabil khusus untuk saya Al-Fakir beserta keluarganya. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bikaramati wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Syafi'i Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.